Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesempatan untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Yang mana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini haruslah kita berpikir positif. Kalau masih ada kasih sayang Allah untuk kita semua, masih ada rahmat Allah Jalla Dzikruhu untuk kita semua, sehingga kita bisa sampai di tempat ini, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, sehingga kita bisa menghentikan kegiatan kita untuk sementara waktu. Ini adalah murni kasih sayang Allah yang Allah berikan, yang Allah tanamkan ke dalam hati kita semua. Oleh karena itu, bukan kita bertawadhu, bukan kita berbasa-basi, akan tetapi kita berkeyakinan untuk bersyukur pada Allah atas nikmat ini. Bukan karena bapak-bapak kerja di gedung ini sehingga bisa hadir di tempat ini untuk bisa menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Bukan karena kita berada di gedung ini yang dekat dengan tempat diselenggarakannya sholat Jumat. Berapa banyak dari orang-orang yang berada di gedung ini tetapi tidak Allah berikan izin untuk mereka berada di tempat yang sama dengan kita. Maka dengan penuh keyakinan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Atas nikmat besar yang Allah berikan pada kita semua, nikmat bisa melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tentunya kita semua paham, kita semua mengalami, merasakan bagaimana sulitnya perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan godaan. Maka Allahu Jalla Dzikruhu menyebutkan di dalam Al-Quran, mengabarkan di dalam Al-Quran, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar Nabi menyampaikan, mengabarkan kepada manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah hal yang bisa menjadi modal untuk kita, terutama modal untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka anni. Nabi kita diperintahkan, dititipkan pesan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hambaku bertanya tentang diriku. Apa kata Allah? Agar Nabi menyampaikan kepada manusia, fa inni qarib, saya dekat. Saya dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah tawaran emas yang jangan kita lepaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan dengarkan semua keluhan. Saya akan kasih solusi. Ini sebuah tawaran dari pencipta alam semesta ini untuk kita semua. Karena kita semua nggak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ujibud da'watad da'i. Saya akan perkenankan, saya akan kabulkan jika seseorang curhat, jika seseorang menceritakan semua masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam khutbah yang singkat ini, jika kita merasakan kesulitan untuk menjadi hambanya Allah yang menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka kita bilang sama Allah, ya Allah begitu beratnya, ya Allah begitu sulitnya di tengah-tengah kehidupan nyata. Kita sampaikan, kita ingin menjadi hamba Allah yang benar-benar menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang benar-benar memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, fasilitas pendengaran, fasilitas penglihatan, fasilitas akal yang telah Allah berikan pada kita. Mari kita mohon pada Allah, semoga Allah berikan taufik pada kita semua untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan tersebut. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran tentang salah satu tempat kembali, yaitu neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
Allah mengabarkan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kata Allah, Allah akan isi neraka jahanam dominan jin dan manusia. Ini ayat ribuan tahun lalu telah Allah sampaikan, yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Kemudian Allah bilang apa jemaah? Kata Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebabnya. Ternyata sebabnya itu adalah kita semua punya. Sebabnya itu adalah fasilitas yang Allah berikan pada kita. Apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka saya kasih hati yang seharusnya dengan hati itu mereka berakal. Bagaimana semestinya mereka hidup di atas permukaan bumi ini? Bagaimana semestinya mereka menjadi manusia di bumi ini? Tapi mereka tidak memanfaatkan itu. Justru mereka semakin jauh dari yang memberikan hati, dari yang memberikan akal. Kemudian Allah mengatakan jalla dzikruhu walahum adanun, dan saya kasih mereka telinga, pendengaran yang seharusnya mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, yang merupakan jalan hidup menuju kebahagiaan untuk seorang yang beriman. Tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan kedua kalam suci ini. Kemudian Allah Jalla Dzikruhu mengatakan, dan Allah juga telah memberikan mereka mata, dan matanya tidak digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, agar mereka tahu halal dan haram, agar mereka mengerti mana yang diinginkan oleh penciptanya. Bukan ustadz, bukan da'i, bukan ulama, tapi Allah yang melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Sampai di sini ternyata Allah bilang balhum adall. Bahkan mereka lebih hina, bahkan mereka lebih keji, lebih rendah dari binatang ternak. Ketika mereka atau ketika kita memiliki sifat tidak memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan untuk menjadikan kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita kesulitan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yang ternyata fasilitas itu akan jadi bumerang buat kita besok di hari kiamat, maka jika kita mengalami kesulitan, Allah telah memberikan solusinya. Ceritain semua kepada Allah, sampaikan semuanya pada Allah. Ya Allah, telinga ini nggak pernah mendengarkan ayat-ayat, telinga ini tidak pernah mendengarkan hadis, telinga ini asing dari mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Mata ini tidak bisa membedakan yang mana huruf ba. Mata ini tidak bisa membedakan antara huruf ba dengan huruf na. Mata ini keliru membedakan huruf ta dengan huruf ya. Maka semuanya disampaikan pada Allah. Allah bisa kasih solusinya. Sampaikan kepada Allah. Wa idza sa'alaka anni ibadi, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang saya, dia punya masalah, dia punya kendala, bilang sama Allah, sampaikan sama Allah, ujibud da'watad da'i. Allah telah mengumumkan, saya akan perkenankan, dengan syarat kita menyampaikan semuanya kepada Allah. Kita ceritain semuanya pada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Jika kita sulit mendapatkan kesempatan untuk ikut sholat berjamaah, bilang sama Allah, ya Allah, saya ingin sholat berjamaah. Ketika kita sulit untuk menjalankan berbakti kepada orang tua, sampaikan pada Allah, ya Allah, saya ingin menjadi seorang yang bisa berbakti kepada orang tua saya.
Jika kita tidak mengisi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, maka sampaikan kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sebagai penutup dari khutbah ini, bagaimana Allah menjelaskan penyesalan yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Apa kata Allah tentang orang-orang yang menyesal, yang mereka ditempatkan di nerakanya Allah Jalla Dzikruhu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang mereka, penghuni neraka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna nasma'u. Kita bukan nggak tahu, tapi kita nggak mau tahu. Karena kalau kita nggak tahu, Allah akan kasih uzur kita. Tapi kalau kita nggak tahu, maka dalam Islam tidak disebut bodoh, tetapi disebut lalai. Apa kata mereka penghuni neraka? Wa qalu lau kunna nasma'u au na'kilu. Seandainya dulu kita mau dengar, padahal kita dengar tuh, padahal kita punya akal untuk memikirkannya. Ma kunna fi ashabi sa'ir. Kita nggak mungkin ada di sa'ir, kita nggak mungkin ada di neraka. Tidak ada yang banding besok di hari kiamat, karena mereka tahu, bukan tidak tahu. Karena setiap orang yang tahu mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang pura-pura tidak tahu, atau bahkan tidak mencari tahu, maka dalam Islam disebutkan oleh para ulama, maka pada hakikatnya bukan tidak tahu, tetapi lalai. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk mulai memanfaatkan seluruh fasilitas yang Allah berikan pada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.